Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 130. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berdiri dengan tenang di langit. Wajahnya memancarkan senyum samar, kontras dengan Yi Chen yang terhuyung memuntahkan darah dan menatapnya dengan mata penuh dendam. Kekalahan ini adalah balasan setimpal atas kesombongan Yi Chen. Namun, Xiaoyan tetap tenang, menyeratkan bahwa pertempuran telah selesai. Melihat rekannya kalah, Chen Tianan, pemimpin sekte langit yang mendalam, melesat maju dengan serangan mematikan. Namun, sebelum serangannya mencapai Xiaoyan, sebuah retakan muncul di langit. Dari ruang yang terdistorsi, Xuan Yi muncul memanturkan serangan itu dengan mudah, membuat Chen Tianan terpaksa mundur dengan tangan mati rasa dan wajah yang terkejut. Sementara itu, kehadiran tiga tetua dari Menara Pil mempertegas bahwa kekuatan mereka terlalu besar untuk dilawan. Menyadari bahwa pertempuran akan sia-sia, Chen Tianan memilih mundur bersama kelompoknya. Sementara itu, Xiaoyan berdiri dengan kemenangan yang tak terbantahkan, menatap para musuh yang pergi. Namun, suasana berubah ketika Xuan Yi, salah satu pemimpin Menara Pil, mendekatinya. Dengan suara rendah, Xuan Yi mengungkapkan sebuah informasi penting. Lokasi tempat Yao Chen ditahan telah ditemukan. Ekspresi Xiaoyan mengeras, menggantikan senyum santainya dengan tekad yang kuat. Langkah baru dalam perjuangannya telah dimulai, dan misi penyelamatan Yao Chen kini menjadi fokus utama yang membara di dalam dirinya. Di episode selanjutnya, Xiaoyan berdiri di tengah aula yang dipenuhi ketegangan, menatap trio Xuan Kongzi dengan sorot mata yang penuh tekad. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya mendapatkan petunjuk tentang keberadaan gurunya, Yao Lao, yang ditawan oleh aula jiwa. Meskipun gurunya tidak dalam bahaya, penderitaan yang dialaminya selama ini pasti menyakitkan. Xiaoyan merasa sangat berhutang budi kepada Yao Lao yang telah membimbingnya hingga menjadi kuat seperti sekarang. Xuan Kongzi memperingatkan Xiaoyan bahwa menyelamatkan Yao Lao bukanlah hal mudah. Satu kesalahan bisa berujung bencana besar. Namun, informasi tentang lokasi Yao Lao akhirnya bisa dipastikan setelah dikumpulkan selama setahun penuh. Lokasi tersebut adalah pegunungan jiwa kematian, tempat berbahaya dengan kabut pekat yang menyesatkan dan dihuni oleh binatang buas yang ganas. Tempat ini menjadi markas cabang dari aula jiwa. Ketika peta ditunjukkan, Xiaoyan bersumpah akan menyelamatkan gurunya meskipun bahaya besar menghadang. Xiao Yixian bertanya tentang pertahanan di markas tersebut. Dan Xuan Kongzi mengungkapkan bahwa 5 Douzun, para ahli yang sangat kuat, menjaga tempat itu. Bahkan faksi besar di dataran tengah pun akan gentar menghadapi kekuatan sebesar ini. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan timnya yang terdiri dari dirinya, Xiao Yixian dan Tian Huo, dan Wayang Langit hanya memiliki 3 Douzun. Melawan 5 Douzun akan mustahil tanpa bantuan tambahan. Oleh karena itu, ia memutuskan menunggu kedatangan Feng Zunzi, sekutu kuat yang memiliki hubungan dengan Yao Lao. Namun, ancaman terbesar tetap sosok Tian Zun, pemimpin kuat aula jiwa yang jauh melampaui Douzun biasa. Meski penuh tantangan, Xiaoyan tidak gentar. Dengan peta di tangan, ia mulai menyusun rencana penyelamatan. Perjalanan 5 hari menuju pegunungan jiwa kematian menjadi waktu krusial untuk memperkuat tim dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Dengan tekad membara, Xiaoyan bersiap menghadapi misi yang beresiko demi menyelamatkan sang guru. Dalam persiapan misi penyelamatan gurunya, Yao Lao, Xiaoyan menjalani pelatihan intensif. Selain mempelajari teknik tersebut, ia membantu Tian Huo Zunzi meramu pil hijau jamur yang penting untuk memulihkan kekuatan gurunya.
Selama setengah bulan, ia mengisolasi diri dalam pelatihan, menolak gangguan sekecil apapun demi mencapai hasil maksimal. Xiao Yixian dan Tian Huo tetap di sisinya, memberikan dukungan penuh selama proses tersebut. Puncak pelatihan terjadi ketika badai petir muncul di atas menara pil, menandakan keberhasilan menciptakan pil tingkat tinggi. Semua orang terkesima menyaksikan cahaya keemasan yang muncul, tanda bahwa hanya ahli alkimia luar biasa yang mampu menyempurnakan pil dengan kualitas tersebut. Setelah beberapa kali percobaan, Xiaoyan akhirnya berhasil merampungkan pil hijau jamur dan menyerahkannya kepada Tian Huo untuk proses pemulihan. Setelah beristirahat selama 2 hari penuh, Xiaoyan kembali dalam kondisi puncaknya, siap melanjutkan misi penyelamatan Yaolou. Hari kelima setelah masa pemulihannya, ia merasakan kehadiran aura yang sangat familiar. Feng Zunzi telah tiba. Dengan semua persiapan matang, saat yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan sang guru akhirnya telah tiba. Di aula megah menara pil, suasana hening menyelimuti ruangan saat beberapa sosok penting duduk dalam pertemuan serius. Feng Zunzi, seorang tetua dari paviliun bintang jatuh, baru saja tiba setelah menerima pesan mendesak dari Xiaoyan. Meski berasal dari faksi yang lebih sederhana dibandingkan menara pil, kedatangannya menunjukkan pentingnya misi yang akan mereka bahas. Xuan Kongzi, pemimpin menara pil, menyambutnya dengan ramah, menunjukkan rasa hormat pada tamu penting tersebut. Di antara mereka hadir pula seorang pria tua dengan aura tajam, Tie Jian, yang dikenal sebagai ahli pedang tangguh dengan masa lalu yang kelam. Sosok ini menjadi pusat perhatian karena reputasinya yang pernah membantai sekte pedang giok 5 tahun silam. Namun, Tie Jian menolak membahas masa lalunya dan memilih fokus pada tujuan pertemuan kali ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun tiba, diikuti oleh Xiao Yixian dan Tian Huo. Kekuatannya yang kini telah berkembang pesat membuat Feng Zunzi terkejut dan kagum. Feng Zunzi memperkenalkan Tie Jian sebagai tambahan kekuatan dalam misi penyelamatan Yao Chen. Meski Aula Jiwa dikenal sebagai organisasi yang sangat kuat dan menakutkan, Tie Jian bersedia membantu sebagai bentuk balas budi pada Yao Chen di masa lalu. Xiaoyan merasa terharu dan berterima kasih atas kesetiaan tersebut. Menyadari bahwa semakin banyak sekutu yang ia miliki, semakin besar peluang keberhasilan misi ini. Dengan informasi bahwa Yao Chen dipindahkan ke pegunungan jiwa kematian yang diselimuti oleh kabut berbahaya, Xiaoyan menyadari tingkat kesulitan misi ini. 5 Daozun yang akan menghadapi pertahanan yang sangat ketat dari Aula Jiwa. Meski penuh risiko, Feng Zunzi setuju bahwa misi ini harus dilakukan dengan segera sebelum Aula Jiwa semakin memperkuat penjagaannya. Keesokan harinya, di bawah sinar fajar yang mereka, Xiaoyan memimpin kelompoknya meninggalkan menara pil secara diam-diam. Mereka bergerak cepat melintasi langit menuju pegunungan jiwa kematian. Dengan tekad membara untuk menyelamatkan Yao Chen, misi penyelamatan yang penuh risiko dan telah direncanakan matang akhirnya dimulai. Pegunungan jiwa kematian, salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah, diselimuti kabut dingin yang pekat dan penuh ki dingin yang mampu melemahkan kekuatan spiritual. Banyak pertempuran besar terjadi di tempat ini, meninggalkan sisa-sisa kerangka yang terkubur dalam tanah. Setelah 5 hari perjalanan tanpa henti, kelompok Xiaoyan tiba di tepi pegunungan yang berkabut, merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka memutuskan untuk mendarat dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan misi penyelamatan Yao Chen. Xiaoyan memerintahkan semua anggota untuk memulihkan tenaga, menyadari perjalanan panjang yang melelahkan. Zian, yang tampak sangat lelah, langsung beristirahat dengan wajah pucat. Xiao Yixian kemudian bertanya apakah mereka bisa terbang langsung ke dalam pegunungan. Namun, Feng Zunzi memperingatkan bahwa kabut tebal itu penuh dengan binatang buas yang berbahaya dan membatasi jarak pandang. Terlebih, Aula Jiwa memiliki aula cabang yang tersembunyi di wilayah tersebut, membuat penerbangan langsung menjadi risiko besar. Meski kondisi kabut berada di puncak ketebalannya, kelompok tidak memiliki pilihan selain melanjutkan dengan hati-hati.
Feng Zunzi menegaskan pentingnya menyusup diam-diam karena banyak faksi kecil di sekitar pegunungan berada di bawah kendali aula jiwa. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan berkabut yang membatasi pandangan mereka. Peta yang diberikan Xuan Kongzi menjadi tidak berguna akibat kabut yang terlalu tebal, membuat mereka hanya mengandalkan persepsi spiritual yang terbatas. Saat malam tiba, kabut semakin pekat dan berbahaya. Feng Zunzi memutuskan untuk berhenti sementara, mengingat binatang buas biasanya menjadi lebih aktif di malam hari. Untuk perlindungan, Tie Jian menyebar bangkai binatang buas tingkat tinggi agar makhluk buas menjauh. Namun, ketenangan mereka terganggu oleh suara gemerisik dari kejauhan. Feng Zunzi segera mengenali suara itu sebagai koloni semut setan penelan batu, makhluk yang berbahaya karena jumlahnya yang mencapai jutaan dan mampu melahap daging hingga hanya menyisakan tulang. Dalam ketegangan tersebut, Xian tiba-tiba melesat ke dalam kabut tanpa peringatan, mengejutkan semua orang. Feng Zunzi mengira gadis itu menuju kematiannya, namun secara mengejutkan, suara koloni semut mendadak menghilang. Tak lama, Xian kembali dengan selamat, membawa seekor semut emas bersayap 8, ratu semut penelan batu. Ternyata, makhluk tersebut adalah penguasa koloni yang mampu menenangkan semut lainnya. Dengan senyum percaya diri, Xian mengungkapkan bahwa ratu semut ini dapat menunjukkan lokasi aula jiwa yang mereka cari, membawa secercah harapan bagi kelompok yang mulai tersesat di tengah kabut itu. Ketika Xian mengendalikan ratu semut penelan batu yang mengerikan, Feng Zunzi dan yang lainnya terkejut. Makhluk buas yang seharusnya menakutkan kini tampak jinak di bawah kendali Xian yang memiliki kemampuan alamiah untuk mengendalikan binatang ajaib lebih rendah berkat garis keturunannya sebagai naga void kuno. Xiaoyan yang sudah mengetahui identitas asli Xian tidak terlalu terkejut dan mengamati makhluk itu dengan rasa ingin tahu. Ratu semut meskipun tampak mengancam, kembali tenang setelah Xian memberi tepukan lembut. Feng Zunzi yang terpesona segera bertanya apakah ratu semut mengetahui lokasi aula jiwa. Xian mengangguk dengan percaya diri, menawarkan untuk memimpin jalan. Dengan bimbingan makhluk itu, perjalanan mereka melalui pegunungan jiwa kematian menjadi lebih mudah. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menembus kawasan yang sebelumnya sulit dijelajahi. Namun, Xian memberikan isyarat untuk berhenti ketika mereka mendeteksi bahaya. Dan Ratu Semut mengeluarkan gelombang sonik untuk melumpuhkan burung hitam mata-mata yang dapat mengirimkan peringatan tentang pergerakan mereka. Setelah burung mata-mata dilumpuhkan, perjalanan mereka berlanjut dengan ketegangan yang meningkat. Kabut mulai menipis, dan Xian memberitahu mereka bahwa tujuan mereka sudah semakin dekat. Dari puncak lereng, mereka melihat sebuah lembah besar dengan aula hitam megah yang menjulang di tengahnya. Bangunan itu memancarkan aura menakutkan, seperti makhluk prasejarah yang bersembunyi di kegelapan. Xiaoyan, Feng Zunzi, dan yang lainnya mengamati dengan hati-hati, merasa campuran ketegangan dan kegembiraan. Xiaoyan segera menyadari ada distorsi di udara yang menunjukkan adanya penghalang spasial di sekitar aula tersebut. Xian dengan cepat menawarkan diri untuk membuka penghalang itu tanpa menarik perhatian. Dengan jari yang bersinar ungu, dia merobek ruang yang terdistorsi, menciptakan celah besar yang dapat mereka masuki. Dengan strategi yang matang, Xiaoyan memimpin, mengetahui bahwa 5 elit Daozun dan lebih dari 10 Dozong berada di dalam aula. Setelah penghalang terbuka, Xian memerintahkan Ratu Semut untuk mengirimkan gelombang semut hitam yang berkerumun, melesat menuju aula hitam besar untuk mengacaukan pertahanan aula jiwa. Di dalam aula, Yao Lao yang terkurung merasakan aura yang sangat dikenalnya. Kehadiran Xiaoyan yang kini telah menjadi ahli yang mampu menantang kekuatan besar. Dengan ini, operasi penyelamatan yang telah lama dipersiapkan akhirnya dimulai, membawa kelompok itu ke ambang pertempuran besar yang telah lama mereka tunggu.
Di lembah pegunungan yang sunyi, sebuah ancaman mengerikan muncul ketika semburan hitam pekat yang ternyata adalah sekumpulan semut setan menelan batu meluncur cepat menuju aula besar di dasar lembah. Beberapa sosok hitam yang berada di sekitar aula segera terkejut dan mengeluarkan peringatan, menyadari bahaya yang mendekat. Mereka berusaha menahan gelombang semut dengan kabut hitam, namun jumlah semut yang sangat banyak membuat mereka kesulitan. Pelindung Liu, pemimpin para sosok hitam itu, segera memerintahkan serangan serempak terhadap gerombolan semut, meski penghalang spasial yang seharusnya melindungi lembah telah ditembus oleh makhluk itu. Ketika beberapa sesepuh keluar dari aula, mereka juga terkejut melihat ancaman tersebut. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, serangan tiba-tiba menghancurkan salah satu sesepuh menjadi serpihan daging dengan cepat. Terjadi kerusakan besar akibat serangan yang datang tanpa peringatan. Dalam kekacauan tersebut, serangan berikutnya datang dari langit. Aura pedang tajam meluncur menghantam dua pelindung aula jiwa, disertai dengan teriakan kesakitan. Sosok-sosok kuat yang muncul dengan aura Douzun memperlihatkan kekuatan luar biasa, mengguncang seluruh lembah. Teriakan marah dari dalam aula menarik perhatian para sesepuh terhormat yang segera bergegas keluar untuk menghadapi pemimpin penyerang. Xiaoyan dengan percaya diri melawan dan masuk ke dalam aula. Meski dihadang oleh para Douzun dari aula jiwa, pertarungan sengit terjadi. Dengan Feng Zunzi membantu Xiaoyan untuk terus maju. Kekuatan besar dari kedua belah pihak menghancurkan pilar-pilar batu dan mengguncang tanah di lembah. Di ambang pintu aula, Xiaoyan bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah ungu yang pernah mengalahkannya dalam pertempuran spiritual sebelumnya. Pertempuran antara Xiaoyan dan lelaki tua itu berlangsung sengit. Namun kali ini, Xiaoyan mampu menahan serangan lelaki tua tersebut. Boneka setan langit milik Xiaoyan yang muncul tepat waktu untuk menghalau serangan terakhir lelaki tua itu, memberi kesempatan pada Xiaoyan untuk menerobos lebih dalam ke aula. Pertempuran hebat dan kehancuran melanda lembah, sementara misi penyelamatan Yao Chen terus berlangsung dengan penuh ketegangan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 130 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.